Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi tawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas sholah wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, laisal birra an tuwallu wujuhakum, tidaklah disebut kebaikan ya antual wujuhakum ketika kalian menghadapkan wajah kalian bisolati dalam solat kibalal masyriqi ke arah timur wal maghribi ke arah barat. Nazala rodan alal yahud la alal yahud wan nasara khinaza mutalik. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi itu mengira bahwa menghadapkan wajah ke satu tempat itu bagian dari kebaikan. Misalnya gini Pak, misalkan Bapak Ibu suka arah, misalnya seneng arah mana? Arah barat ya, jadi bukan masalah arah baratnya itu yang dianggap baik, tetapi apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Oh, apa tadi? Lakinnal birra man amana billah. Jadi sebenarnya yang dianggap baik itu bukan ngadepnya, tetapi imannya. Nah, jadi nanti kadang-kadang kan orang itu jangan terpaku pada arah ya. Maksudnya karena setelah mereka menghadap ke tembok ratapan misalnya atau ke kiblatnya mereka yaitu Baitul Maqdis, seolah itu yang baik itu ya menghadapnya itu, padahal bukan itu yang dimaksud kebaikan. Yang dimaksud kebaikan adalah nilai imannya ya, man amana, keimanannya, sebagaimana orang berkurban kemarin Pak. Jadi bukan mengalirkan darahnya yang dianggap baiknya, tetapi keikhlasannya. Makanya sholat itu kita tidak cukup dengan lahiriah saja. Makanya kalau ada orang sholat itu hanya formalitas lahiriah saja, itu sebenarnya belum dianggap baik. Makanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kamu sudah sholat menghadap ke arah yang kamu anggap baik, tetapi kalau imannya nggak ada itu juga nggak baik. Misalnya ada orang sholat itu karena kampanye misalnya, giliran nggak kampanye ya nggak sholat misalnya ya Pak ya. Ada apa nggak tahu, apa banyak ya misalnya. Atau macam-macam sholat-sholat yang sifatnya itu formalitas. Kalau ada orang banyak sholat, nggak ada orang nggak sholat, itu juga bukan begitu ya. Makanya dalam hal ini kita sudah diajak masuk ke dalam hati. Cobalah yang kamu lakukan dari apapun ibadah itu adalah keimanannya. Ada orang misalnya pergi ke tempat yang disucikan, misalnya ada orang anggaplah haji atau umroh misalnya. Tetapi kalau misalkan haji umrohnya itu bukan untuk menambah keimanannya, ya itu tidak ada nilai baiknya. Misalnya ada orang umroh tiap hari, tiap apa misalnya paling sering itu tiap minggu, tiap bulan lah. Ada nggak orang umroh tiap bulan? Ada. Tapi apakah imannya bertambah atau tidak? Ya kalau nggak bertambah ya itu formalitas jatuhnya, traveling. Jadi makanya antara
antara ibadah dan traveling itu memang harus dicermati. Travel sambil ibadah boleh, ibadah sambil travel boleh, tetapi jangan sampai malah hilang ibadahnya, tinggal travelnya. Atau status, buat update status misalnya, untuk ngasih makan medsosnya misalnya, ya makanya boleh, tapi jangan habis untuk medsos. Makanya jangan sampai Bapak Ibu setiap sholat fardu terus di medsosin. Alhamdulillah sholat duhur hari Jumat misalnya, sholat duhur hari Jumat, misalkan alhamdulillah sudah hari sholat Jumat hari ini. Nggak usah begitu Pak, nanti habis. Jadi kebaikannya jadi hilang. Makanya harus dinilai ibadahnya. Makanya nanti gini, ada istilah sebenarnya menghadap kemana saja itu kan menghadap Allah. Misalkan ada orang ngadep kiblat tapi kiblatnya nggak kiblat amat, sah nggak? Sah Pak. Karena yang dinilai itu keimanannya tadi. Anda sholat itu sebenarnya menghadap Allah, bukan menghadap satu titik, bukan menghadap arah. Makanya kalau di dunia ini ada kejadian, karena dulu orang, kalau nggak salah orang Jawa yang dibawa ke Suriname Pak, pernah lihat nggak? Jadi orang Islam di Jawa ketika dibawa ke Suriname dulu itu, saking mungkin informasinya kurang, karena di Jawa itu kalau sholat menghadap ke barat, di Suriname masih menghadap ke barat Pak. Padahal Suriname harusnya mungkin ya karena waktu itu belum ada informasi, belum ada GPS misalnya ya, makanya ya seperti itu. Makanya di sini seperti itu juga ketika orang pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, kadang ada pihak-pihak yang membanding-bandingkan, lebih bagus ke sini, lebih bagus ke sini. Maka kemudian disebutnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin dan sebagainya. Ini diantaranya adalah rukun iman, ditambah dengan wa atal mala, dan memberikan harta ala hubbihi ma'a hubbihi lahu, sementara dia sedang seneng dawil kurba kepada orang-orang yang dekat. Maksudnya sedekah kepada kerabat itu juga penting ya. Kerabat itu ya keluarga dekat lah, barangkali keluarga dekatnya sedang misalnya membutuhkan ya. Wal yatama, dan anak-anak yatim, tentu anak-anak yatim yang fakir ya, bukan anak-anak yatim yang lebih kaya daripada kita ya. Karena ada anak-anak yatim lebih kaya. Makanya kadang ada kerancuan dalam pemahaman masyarakat, dikira itu kalau yatim mesti miskin. Padahal yatim itu adalah anak yang ditinggal orang tuanya yang dia belum balik. Lah kalau anaknya siapa itu yang kemarin hartanya malah nggak kerja 7 turunan mungkin masih cukup misalnya, ya kan itu nggak berhak dikasih. Jadi jangan gitu ya Pak. Maksudnya yatim yang dimaksud di sini adalah yatim yang miskin ya. Wal masakini wal masakina, dan orang-orang miskin. Miskin itu punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau Bapak Ibu masih merasa punya penghasilan dan nggak cukup, itu masih masuk kategorisasi ini. Boleh minta zakat ke Baitul Mal, ke lembaga amil zakat boleh. Mohon dibantu kami Pak, kami ini mustahik misalnya, punya penghasilan tapi nggak cukup. Nah, penghasilan itu berapa? 1 miliar. Ya bukan begitu ya. Artinya nggak cukup untuk kebutuhan pokoknya Pak. Kalau kita itu kan, kalau orang-orang itu kita insya Allah cukup-cukupin ya Pak ya. Takut salah saya contohnya ya. Kalau ada orang itu kan mungkin penghasilannya UMR misalnya, tapi nggak cukup. Ada kayak gitu itu. Ada juga yang penghasilannya 2 kali UMR masih nggak cukup. Ada yang 3 kali UMR Jakarta masih nggak cukup. Karena kadang-kadang cukup dan nggak cukup salah metode ya. Sebenarnya kan konsep yang utama cukup untuk makan, cukup untuk kebutuhan pokok lah, paling tidak gitulah. Makanya sebenarnya kalau di Indonesia ini sebenarnya UMR itu
sebenarnya kalau orang sudah punya penghasilan UMR sudah tidak bisa dianggap miskin. Karena paling tidak sudah cukup untuk hidup 1 bulan. Misalnya ya, UMR-nya sekian, sewa kamar, misalnya normalnya orang hidup lah. Sewa kamar anggaplah paling mahal itu paling murah. Sewa 1 kos itu misalnya 500. Makan 30 hari misalnya 450. Ada nggak Pak? 450. Sekali makan 5.000 tapi ya maksudnya. Ada nggak di Jakarta ini sekali makan 5.000 ya? Kayak nggak masuk akal ya. Jadi anggaplah 1 kali makan 25 ya sekarang ya, kalau di warteg atau di ini ya 15 tambah es teh tambah kerupuk, anggaplah gitulah ya. 25 kali 3 sehari itu 75. 75 kali 30 berapa tuh? Habis Pak gaji. untuk makan saja ya. Itu cuma cukup untuk makan sama bayar kamarnya. Makanya memang tapi kan nggak kurang Pak, cukup toh. Jadi nggak masuk miskin ya. Ya jadi makanya tinggal pinter-pinternya ngatur supaya makan itu nggak banyak. Bagaimana ya, 1 hari 5.000, nggak tahu. Nggak tahu gimana caranya ya, makan apa 1 hari 5.000 ya. Ya sekarang nggak tahu lah, kalau di daerah-daerah pedesaan itu masih dapat lah ya 5.000 makan pecel sama kerupuk. Pecel cuma 3.000 ya, soto 5.000 ada ya. Cari berarti makannya di kampung, kerjanya di kota. Habis di ongkos. Ya itulah namanya ya, bagian dari kehidupan ya. Jadi yang penting adalah memberikan sebagian harta kepada kerabat, kepada anak yatim, miskin, ibnu sabil. Maksudnya jangan lupa berderma, meskipun kita mungkin tidak terlalu banyak punya harta, tetapi jangan lupa derma. Meskipun ya sebagian, nggak harus tiap hari, tetapi paling tidak sebagian kadangkala gitu ya. Misalnya ya kadangkala ngisi kotak amal, kadang-kadang tidak apa-apa Pak. Jadi tapi jangan sama sekali tidak, nanti lupa. Ya kira-kira begitu. Dawil kurba wal yatama wal masakina wabna sabil, dan anak orang-orang di perjalanan. Misalnya harusnya memang orang yang misalnya dalam perjalanan, misalnya ada pengungsi, orang nyari apa, itu perlu juga kita bantu ya. Wasailina, dan orang-orang yang minta-minta. Orang-orang yang minta-minta itu ya boleh kita kasih Pak. Ya maksudnya kenapa sih orang minta-minta? Harusnya orang minta-minta itu dia memang nggak punya. Harusnya. Tetapi karena keasikan minta-minta, sudah punya pun masih minta-minta. Ya itulah yang menjadi masalah sekarang. Mau dikasih itu kita seudon kalau dia miskin, ya kasih kita terlalu husnudon kalau dia kaya gitu ya. Iya, makanya ngasihnya jangan rutin, berkala. Kalau ada orang yang istiqomah datang ke rumah Bapak, ada loh Pak, orang itu sudah menandai ada, makanya itu perlu dikasih istilahnya apa ya, shock terapi. Kadang dikasih, kadang tidak. Hari ini libur ya Pak, itu aja. Jadi jangan dimaki-maki, karena kalau takutnya kalau pasti kita maki-maki ternyata dia memang hari itu dia miskin beneran, misalnya kan, takutnya malah kita yang salah. Ya bilang aja supaya mereka nggak menganggap jadi rutinitas, kayak dia ngambil pungutan liar rutin gitu ya, janganlah ya. Wa aqama shalah, dan orang yang dan dirikanlah sholat ya. Yang kedua setelah itu ya dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu ya utama dibanding hanya masalah perdebatan kiblat gitu ya. Wa atas zakat, dan memberikan zakat, menunaikan zakat ya. Zakat itu adalah apa yang dipardukan ya. Lompat nggak tadi? Oh lompat. Wabir rikob, dan orang-orang yang apa istilahnya, yang menjadi tawanan ya, atau mungkin hamba sahaya. Dulu, sekarang sudah nggak ada hamba sahaya ya. Dulu tuh hamba sahaya itu nggak punya harta Pak. Hartanya hamba sahaya itu harta tuannya. Nah, ya kadang-kadang repot ya, karena hamba sahaya itu juga hartanya tuannya. Jadi
Ya semoga itu tidak terjadi kembali hamba saya. Wa aqama sholat, dan dirikanlah sholat ya al-mafruḍah ya. Jadi yang penting adalah sholat fardu. Bapak Ibu nggak usah terlalu ngoyo untuk melakukan sholat selain fardu. Kalau fardu harus dipaksakan, tapi kalau selainnya silahkan kalau misalnya memungkinkan. Makanya bagi bapak-bapak yang bekerja keras, waktunya terbatas, yang paling penting adalah sholat fardu. Terserah mau secepat apapun nggak apa-apa Pak, yang penting tumakninah. Ya intinya itu Pak, secepat apapun sholat Bapak yang penting tumakninah. Pokoknya tumakninah nggak apa-apa, pokoknya jangan ngayun itu ya. Baca Fatihah cukup baca Fatihah, terus baca sebagian ayat-ayatnya nggak usah susah-susah. Kulhu semua nggak apa-apa Pak. Jadi nggak ada keharusan ayatnya panjang, itu nggak ada. Kulhu saja, semuanya kulhu nggak apa-apa. Besok-besok ina atau ina semua juga nggak apa-apa. Misalnya. Jadi supaya sholat itu tidak menjadi berat ya, mudah sholat itu, dan cukup hanya menutup aurat Pak. Jadi nggak ada alasan nggak bisa sholat, karena di dalam sejarah Nabi dan sahabat itu kalau sholat bajunya misalkan kotor, tinggal cukup pakai sarung saja itu cukup. Yang penting menutup aurat. Laki-laki kan cuman pusar sampai lutut. Atau Bapak Ibu kalau nggak punya baju sama sekali, cukup pakai training saja cukup. Bajunya dilepas dulu karena kotor misalnya. Nah, tapi ya saya kira kalau zaman sekarang baju banyak, tinggal CO, tinggal CO 15.000 dapat kok ya baju. Ya. Kalau nggak ada baju bagaimana? Pakai terpal boleh Pak. Serius Pak, karung boleh. Jadi jangan terpaku pada baju yang formal Pak. Karena syarat sahnya sholat itu yang penting nutup aurat. Bapak Ibu pakai baju tapi dari plastik transparan itu nggak sah sholatnya. Perhatikan ya, sekarang itu semakin hari pakaian itu semakin tipis. Tolong ya Bapak Ibu kalau punya sarung, bapak-bapak khususnya, jangan sarung terlalu tipis. Sudah terlalu tipis transparan, itu malaikatnya repot Pak. Kamu sholat kok begitu ya. Mending pakai karung atau pakai terpal kalau nggak ada ya. Kalau terpaksa ya saya kira kalau bapak-bapak bisa sedia sarung dimanapun, sarung satu untuk sholat, khusus sholat. Jadi jangan dipakai yang lain. Biasanya orang-orang desa dulu itu ke sawah itu mesti ada sarung satu, taruh pesek supaya nggak kena hujan. Wa atas zakat wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janjinya ya, dan menepati janjinya ya. Artinya kalau berjanji itu tepati, jadi itu baik. Jadi yang dianggap kebaikan itu bukan sekedar menghadap kiblat saja, tapi ada hal tadi ya, melakukan sholat, berderma kepada keluarga, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada yang minta-minta, kepada hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, ida ahadu ya, ketika mereka berjanji. Janji kepada siapa? Janji baik kepada Allah maupun kepada manusia. Janji kepada Allah itu apa? Janji kepada Allah itu biasanya dalam bentuk nadar Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kalau bernadar. Nanti sudah nadar nggak ditepati, itu sama dengan tidak menepati janji. Jadi kalau kiranya nggak bisa membayar nadar, jangan nadar yang aneh-aneh Pak. Kayak nadar kalau nanti dia menang saya jalan kaki dari Surabaya ke Jogja. Jangan Pak. Soalnya nanti kalau misalnya dia menang beneran, Anda itu harus bayarnya kepada Allah. Ya, mending kalau dia menang ya suruh dia traktir Bapak ya. Saya bernadar kalau kamu menang kamu harus traktir saya. Bukan nadar sih ya itu. Apa istilahnya? Pungli ya. Pungutan ya. Kemudian idah dua sobirina, dan orang-orang yang sabar, nasabun alamati fil baksa, orang-orang yang sabar menghadapi kesusahan. Di sini dikatakan sidatul fakir, orang-orang yang sabar ketika dalam kondisi fakir.
Sabar itu artinya bukan berarti terus nggak bekerja ya Pak. Maksudnya kalau ada orang fakir, kenapa kamu nggak kerja? Saya mau bersabar. Ya tambah lama fakirnya. Artinya sabar itu karena fakir itu ada waktunya. Kita itu kadang butuh waktu untuk keluar dari kefakiran itu. Meskipun sudah bekerja kadang-kadang nggak dapat kecukupan. Kalau fakir ini anggaplah mungkin kalau sekarang fakir modern itu adalah orang-orang yang proses mencari kerja. Karena orang-orang belum punya kerjaan itulah, belum punya penghasilan itulah yang disebut fakir. Tapi kalau sudah punya pekerjaan, punya hasil tapi nggak cukup, itu ranahnya miskinnya. Wadoroi, dan sabar terhadap susahnya sakit. Bapak Ibu, kalau sedang sakit kita dimohon untuk bersabar. Sabar itu artinya sabar untuk menjalani proses sampai sembuh. Bukan berarti terus nggak berobat juga ya Bapak. Jadi kalau kita sakit, sabar kita itu ya kalau sakit jangan terus kemudian marah-marah. Kadang-kadang ada orang sakit itu marah-marah Pak, ini dan sebagainya. Padahal misalkan kadang sudah minum obat nggak sembuh, lalu kemudian kadang-kadang yang dimarahin itu dokternya. Dokter gimana sih kok nggak sembuh-sembuh? Ya kadang sebagian orang seperti itu. Makanya ikhtiar kita tetap jalan, tetapi kita harus bersabar atas ketentuan Allah. Wahinal ba'si, dan ketika terjadi peperangan fisabilillah. Jadi misalnya orang-orang yang sedang berperang fisabilillah, misalkan mempertahankan kedaulatan negaranya atau perang-perang yang sifatnya wajib, maka dalam kondisi perang itu mesti nggak enak Pak. Bapak Ibu lihat minggu-minggu ini video-video susahnya orang yang sedang berperang, nggak enak Pak. Apalagi orang yang perangnya itu nggak selesai-selesai Pak, bertahun-tahun. Bapak bisa bayangkan negara yang terjadi peperangan itu tidak seenak negara kita Pak, yang damai seperti ini. Maka sebenarnya kita itu adalah masa menikmati bebas dari susahnya peperangan. Karena dulu sejak lama sebelum kemerdekaan itu nenek moyang kita itu susah, mau sekolah susah, mau makan saja susah, mau nyimpen padi saja susah. Bapak Ibu nggak tahu punya cerita nggak orang tuanya kalau nyimpen padi sampai ditaruh di bumbung? Ada yang pernah nemu cerita begitu? Di bumbung itu di bambu yang sudah kering tua, lalu dilobangi, lalu padinya dimasukkan situ supaya nggak dirampas sama kolonial. Saking dulu itu nyimpan barang saja itu susah, karena kalau ada hasil pertanian itu dirampas. Jadi makanya kalau zaman perang itu tidak enak Mak. Jangan berharap ada perang Pak di negara kita ya. Orang-orang yang lain saja nggak berharap perang, dapat perang loh Pak. Tiba-tiba perang, hancur semua Pak. Nggak ada yang enak, kira-kira seperti itu. Pada lari dan sebagainya. Ulaika alladzina shadaku, orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut itulah orang-orang yang sungguh-sungguh ya, fi imanihim, dalam imannya, i'da'il bari, atau dalam pengakuan kebaikannya. Jadi kalau Anda mengklaim Anda baik, itu paling tidak sudah melakukan sifat-sifat yang tadi. Sholat dilakukan, zakat ditunaikan, dengan orang lain dermawan misalnya, kalau janji ditepati misalnya, dan sebagainya. Kalau ada masalah dia sabar dan sebagainya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, bertakwa. Artinya orang itu kalau sudah melakukan hal-hal yang itu tadi, maka bisa masuk dikarenakan orang yang bertakwa. Makanya kalau dibalik, bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa? Ya tadi itu, iman, terus kemudian tambahkan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya tadi, memberi kepada orang-orang terdekatnya, orang miskin, anak yatim, orang hamba sahaya dan sebagainya. Itu nanti cara menjadi orang yang bertakwa adalah sesimpel ini dalam Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita ngikutin standarnya TikTok menjadi orang bertakwa terlalu susah Pak. Ikuti standar Quran saja menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu gampang, nggak harus ganteng, nggak harus cantik Pak. Di sini nggak ada syaratnya kamu harus ganteng untuk menjadi orang
bertakwa. Nah, syaratnya beriman. Ya. Kalau ganteng ya plus, nah, tambah ya, mungkin tambah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisos, difardukan kepada kalian kisos. Kisos itu apa? Al-mumatsalah bil qatla, artinya persamaan. Kalau orang membunuh ya dibunuh, itu namanya kisos. Jadi pengadilan secara sama. Kalau orang memotong telinga ya dipotong telinganya. Kalau bahasa Jawanya itu sing jiwit dijiwit, apa ke bahasa pepatahnya itu apa ya, orang yang mencubit ya kecubit gitu loh, apa istilahnya, dicubit balik dan sebagainya. Itu artinya kisos. Kisos adalah memberi pembalasan setara terhadap orang yang melakukan pembunuhannya. Wastan mbak bilang al-khuru bil khuri, kalau yang dibunuh itu orang merdeka, maka dari mereka juga harus merdeka. Misalkan dalam peperangan itu, dalam konflik dulu itu, karena seringnya konflik itu antar suku Pak dulu itu. Makanya dulu itu misalkan ada suku A dibunuh, maka suku B juga harus dibunuh. Kalau suku A dikeroyok suku B misalkan, gantiin satu orang suku B harus jadi istilahnya apa ya, ini karena hukum waktu itu masih begitu. Kalau sekarang sudah dihukum dengan hukum yang ada di aturan masing-masing negara ya. Wal abdu bil abdi, kalau yang dibunuh hamba sahaya ya, yang nanti yang dibalas adalah hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, kalau yang dibunuh perempuan ya di sana harus perempuan juga. Jadi memang hukum imbal balik setara. Jadi nggak boleh juga misalnya yang di sini dibunuh jenderal, ini contoh ya Pak. Di sini yang dibunuh jenderal, maka kemudian yang di sana harusnya juga jenderal. Kalau dengan hukum kisos, supaya apa, setara. Tapi kalau misalkan yang dibunuh jenderal, terus kemudian kalau mau dibalasnya itu misal orang gila, misalnya orang gila tua jelek misalnya ya, kan nggak imbang. Artinya nggak boleh seperti itu. Makanya harus setara. Kalau dalam penyelesaian masalah supaya kehidupan itu berjalan normal, maka hukum itu harus diterapkan setara. Kalau kamu mukul sekali, jawab balasnya harusnya juga sekali. Nah, tapi kan kadang-kadang di dunia ini mukul sekali, balasnya berkali-kali. Itu yang sebenarnya nggak sesuai, harus dihitung. Makanya kayak orang main game itu dipukul satu kali pakai ya setara lah, kira-kira begitu. Wa bayanati sunnah anadzikr yaqtul biha wa annahu ta'tabirul masalah fitin fala yuqtal muslim walau abdan bi kafir walau furon. Jadi bahkan kalau yang dibunuh itu orang muslim, nggak boleh ditukar dengan yang mereka itu dari orang kafir, saking beda kastanya dalam kategori nilai. Makanya kalau dari suku A ini yang terbunuh orang muslim, maka dari suku yang membunuh itu nanti harus yang diserahkan adalah orang muslim juga yang harus dibunuh. Pokoknya dulu itu saking dunia dulu itu selesainya harus dengan perang Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Timur Tengah itu, perang adalah tradisi sampai sekarang ya. Makanya karena dulu itu segala penyelesaian masalah itu dengan perang dan sebagainya ya. Fattiba'um bil ma'ruf, maka ikutilah bil ma'rufi dengan baik ya. Atau misalnya tidak terjadi begitu, dengan apa, bi ayu talibahu bidiyah fala ana wa tartib dan sebagainya. Atau kalau misalnya dia nggak mau dibunuh, maka bisa diajukan dengan pembayaran diyat. Artinya gini, pernah terjadi kasus seorang TKW dari Indonesia membunuh orang Arab. Lalu kemudian orang Indonesia ini harusnya secara hukum kisos dia akan dihukum mati. Tetapi karena mungkin menjadi sorotan publik, lalu kemudian diupayakan untuk damai. Nah, ketika ada perdamaian, lalu kemudian harus membayar diyat. Diyat itu apa? Uang ganti rugi. Nah, berapa uang ganti rugi? Kalau kemarin kalau nggak salah itu 2 miliar. Pilihannya begitu, kamu mau dihukum atau membayar
bayar 2 miliar. Nah kadang-kadang kan 2 miliar itu susah Pak. Kadang-kadang maka sebagian orang kadang-kadang memilih dihukum mati saja, karena pikiran dia sampai mati pun nggak bakal dapat 2 miliar. Nah, tapi makanya artinya menghargai nyawa orang meskipun damai itu mahal. Harusnya begitu. Makanya kenapa harus bayar diat? Supaya dia nggak berdosa. Di akhirat nanti dosanya nggak gede. Tapi kalau nggak bayar diat, ya dia yang dibunuh. Kalau dia dibunuh bagaimana? Dihukum mati bagaimana? Ya dia impas, dosanya kosong. Jadi makanya kalau orang membunuh, hukuman impasnya adalah dibunuh. Makanya hukum di Arab, mangqatala qutila, barang siapa membunuh maka dibunuh. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan tunaikanlah diat itu kepada orang yang mengampuninya atau ahli warisnya bi ihsanin, dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ya dengan nggak usah menunda-nunda, dan jangan juga terlalu murah. Misalnya orang terbunuh, udah damai saja, tak bayar 100.000, ya nggak boleh Pak. Keluarga yang ikhlas pun kalau diajak damai mestinya harus menghargai nyawa yang kerabatnya tadi. Nggak boleh mentang-mentang keluarganya sudah mati, Anda terus lumayan dapat 1 juta, itu berarti Anda setuju dengan itu. Makanya harus agak disesuaikan dengan permintaan yang masuk akal. Ya nggak harus 1 triliun juga Pak. Ya misalnya berapa kesesuaian yang sesuai. Karena biasanya tergantung permintaan orang yang mau damai itu. Nah, kalau di Arab terakhir kemarin itu, kalau dikuruskan ke rupiah itu sekitar 2 miliar. Bagi orang Arab mungkin 2 miliar itu tidak terlalu banyak bagi mereka ya. Bagi kita mungkin sudah sangat banyak dan sebagainya ya. Al-hukmul al-madkur min jawasil qisas wal afu anhu alatiyah. Makanya dalam ayat ini ada kebolehan melakukan qisas atau melakukan dengan diyat. Boleh dengan hukum qisas, boleh juga dengan hukum damai. Kalau damai ya harus bayar. Tahfifum min rabbikum, sebagai keringanan dari Tuhanmu, wa rahmatun, dan rahmat ya, bikum haitsu wasa abidalik, ini sebagai rahmat dalam penentuan hukum Islam supaya enggak terlalu susah ya. Pamani tada, barang siapa dolim dulmul qatil ya, bi angqata lahu ba'da dalik, barang siapa setelah itu melakukan kembali, falahu adabun alim, maka bagi pelaku itu adalah adab yang sangat pedih, fil akhirati, di akhirat, binari, dengan neraka, dan fid dunya dengan al-qatl. Barang siapa melakukan lagi maka akan dibunuh. Jadi gini Pak, contohnya orang sudah pernah membunuh, lalu kemudian damai, sudah bayar diat, lalu bunuh lagi, maka itu sudah tidak ada diat lagi, maka harus dibunuh. Jadi kalau dia sudah membunuh kedua kalinya, maka hukumannya harus hukuman mati, karena itu sudah berpotensi menjadi kebiasaan. Itu nggak boleh. Makanya ketika kita dikasih kemurahan oleh Allah itu, jangan kemudian kita melanggar lagi. Kira-kira seperti itu pelajarannya. Walakum bil qisasi hayatun, dan bagimu bil qisasi, dalam urusan kisos itu hayatun. Artinya apa? Dengan peraturan kisos ini maka kehidupan ini menjadi aman. Makanya ketika peraturan ditegakkan di suatu wilayah, maka kemudian itu kehidupan wilayah itu menjadi lebih baik. Bayangkan peraturan nggak ditetapkan, di mana-mana ketika ada peraturan dan peraturan tidak dijalankan, maka kehidupan di dalamnya itu seperti kematian. Hidup kok nggak jelas, ya gitu ya. Makanya kalau peraturan ditetapkan itu kehidupan itu kelihatan jelasnya. Ya kira-kira artinya begitu. Walakum bil qisasi hayat. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal ya. Li'anal qatil idza alima annahu yuqtal. Karena ketika orang yang membunuh tahu bahwa akibat apa yang dilakukan adalah dibunuh juga, maka dia akan berpikir berkali-kali. Kalau dalam bahasa hukum ini disebut efek jera. Maka tujuan atau maqasid itu syariah dari hukum artinya itu efek jera.
apapun kalau nggak ada efek jerahnya maka dia akan mengulangi lagi. Ya, kira-kira seperti itu. La'allakum tattaqun, barangkali dengan hukum kisos itu la'allakum tattaqun, kalian menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut, kutiba difardukan bagi kalian idza hadara ahadukumul maut, ketika datang kepada kalian kematian, atau artinya tanda-tanda kematian. Apa itu tanda-tanda kematian atau sebab-sebab kematian? Tanda-tanda kematian itu yang paling jelas adalah umur, Pak. Jadi kalau ada orang sudah umurnya sudah 70, 80, itu dianjurkan berwasiat. Intaroka khaironil wasiat, ketika dia punya harta dianjurkan wasiat. Jadi wasiat ini perintah Allah bagi orang-orang yang punya harta, Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua orang harus wasiat. Nggak ada wasiat itu bayar utang, nggak ada. Jadi, nak, saya mau ngasih wasiat kepadamu, utang Bapak kepada si A, si B, si C, itu bukan wasiat. Wasiat itu di sini katakan intaroka khairon, ketika meninggalkan sebuah kebaikan, yaitu harta. Kalau orang punya harta banyak dianjurkan berwasiat kalau sudah mendapati tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian paling jelas adalah umurnya sudah 60 lebih, disarankan segera nulis surat wasiat. Atau sudah sakit-sakit yang tidak sembuh, tidak mungkin sembuh, atau sakit-sakit yang berpotensi sudah mendekati ketentuan. Ada kan Pak sakit-sakit yang kata dokter ini tidak bisa diharap kesembuhannya, tinggal menunggu waktu. Nah, itu harus sadar diri, segera memberikan wasiat ya. Marfu bi kutubin muta'al ingkanat dorfiyah dan sebagainya, lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, kepada kepada orang-orang sanak keluarganya ya, yang dekat secara ma'ruf ya, secara umumnya. Tetapi nanti di dalam hadis dijelaskan la wasiata liwaris ya, tetapi tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi perlu dipahami juga bahwa wasiat ini dulu syariat sebelum adanya hukum waris. Dulu itu nggak ada hukum waris, maka kemudian orang kalau mau meninggal itu wasiat. Nah, karena sekarang sudah ada hukum waris, maka wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga dari hartanya. Kalau orang punya warisan 1 miliar, maka wasiat maksimalnya itu sepertiganya, 33,3%. Ya misalnya begitu ya. Misalnya karena bapaknya semangat, nak nanti kalau saya mati uang saya ini buatin masjid misalnya, maka wasiat ini boleh ditunaikan asal tidak melebihi sepertiga hartanya. Karena apa? Yang 2/3 nanti harus diberikan kepada ahli warisnya sebagai harta warisannya ya. Hakon halal mutakin, itu adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa ya. Wahada mansuh bi ayatil miras, dan ayat ini dinasah dengan ayat tentang warisan. Jadi ayatnya masih ada Bapak Ibu, tetapi hukumnya ini tidak ada. Artinya wasiat ini wajib atau tidak? Tidak, karena sudah dinasah. Ini penting bagi kita dalam membaca Quran. Tidak serta-merta yang ada ayatnya ini langsung kemudian wajib hukumnya. Nah, karena ini sudah dinasah dalam ayat warisan. Makanya sekarang tidak semua orang kalau mau mati wasiat. Enggak wasiat enggak apa-apa. Tapi kalau hartanya banyak banget, ya monggo, misalnya anaknya sudah cukup, hartanya masih sisa-sisa banyak misalnya, sebagian diwasiatkan untuk misalnya wakaf. Nak, nanti kalau saya mati, tanah ini tolong wakafkan untuk masjid misalnya, untuk pemakaman misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi aturan dalam syariat adalah wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya.
Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismu alal ladina yubaddiluna ya. Barang siapa mengganti apa? Mengganti wasiatnya dan saksinya ya. Ba'dama sami'ahu fa innama ismu alal ladina yubaddiluna. Dulu itu sering wasiat-wasiat itu dipalsukan. Jadi misalnya Pak, misalnya pas wasiat itu ada 3 orang yang dikasih wasiat. Tapi ketika si wasiat ini sudah meninggal, nanti itu bertengkar, saling ngeklaim dulu wasiatnya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, karena dulu itu belum ditulis wasiat itu. Makanya kalau wasiat sebaiknya dalam bentuk tulisan. Soalnya kalau katanya itu biasanya sering terjadi manipulasi. Apalagi yang misalkan yang diwasiati itu orang yang ngerawat misalnya, itu mesti ada revisi ya. Nah, barang siapa merevisi wasiat tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang merubah tadi. Fa innama ismu alal ladina yubaddiluna. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya nanti tinggal Anda risiko. Makanya kalau Bapak Ibu dikasih wasiat, sebaiknya ditulis dan suruh tanda tangan orangnya. Rekam, nah, benar itu. Rekam video. Tapi takutnya kena AI. Saya itu curiga sekarang itu bisa itu. Wah kacau sekarang itu. Makanya sebaiknya gimana ya? Suruh nulis di batu mungkin lebih dia itu ya, tanda tangan di atas prasasti gitu ya, supaya jangan-jangan nanti kita kembali ke era prasasti yang lebih pasti. Soalnya kalau gambar sekarang itu disuudoni AI sudah, video saja sudah nggak jelas ini benar atau AI. Dunia ini kadang-kadang semakin lama semakin membingungkan. Waman khofa mim musin, barang siapa khawatir terhadap apa ini orang-orang yang diberikan wasiat ya, janaban alal haqqi khotoannya au isman fa aslaha bainahumnya bi an ta'amada dalika bi ziyada ala sulus au taksis ghina misalan fa aslaha bainahum bainal musi wal musa lahu bil amr fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Misalnya ya, waman khofa mim musin, barang siapa khawatir nanti orang-orang yang diberi wasiat ini enggak tepat ya, makanya fa aslaha bainahum, maka sebaiknya didamaikan di antara mereka. Artinya kalau wasiat sebaiknya kalau yang dikasih wasiat itu banyak, misalnya anaknya ada 7. Nah, wasiatnya itu harus didudukkan masalahnya. Nah, ini wasiat misalnya ya, tapi kalau ke ahli waris kan nggak ada. Misalnya wasiatnya itu ke orang yang bukan ahli waris, ke apalah misalnya ya, ke apa umumnya itu, ke saudara jauh yang bukan ahli waris misalnya, tapi sudah menjadi tim di situ misalnya, maka harus didudukkan nanti buat kamu sekian ya, buat kamu sekian ya, buat kamu sekian. Karena kadang-kadang wasiat itu ndak harus sama. Misalnya dibagi rata itu ndak harus begitu. Karena wasiat ini ya boleh nanti buat si penjaga toko sekian ya, buat penjaga gerbang sekian ya, penjaga apalagi sekian ya. Boleh saja, bebas ya. Karena wasiat itu adalah mungkin upaya orang yang punya harta itu untuk memberikan hartanya kepada orang yang ditujui selain ahli waris, karena ahli waris sudah ada bagiannya sendiri. Fala isma'alai innallaha ghafurur rahim, karena Allah sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun juga Maha Penyayang ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, wahai orang-orang yang beriman difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian ya. La'allakum tattaqun, barangkali dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini sudah sering kita dengar ketika bulan Ramadan ya. Ayyamam ma'dudat, puasa itu hanya hari-hari yang terhitung. Ay qalail au muaqqatat ba'da ma'lum wa hiya Ramadan
Kama sayati wakilaluhu tashilan alal mukallafin. Kenapa kok puasa itu hanya 1 bulan, enggak setengah tahun? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau puasa itu setengah tahun, Pak. Pahalanya banyak banget, Pak. Cuman ya enggak produktif nanti kehidupannya. Terus mau THR-an kelamaan. Setengah tahun baru THR-an. Kelamaan ya, Pak ya. Jadi makanya sebenarnya 1 bulan itu sedikit dibanding umat-umat sebelumnya yang lebih dari 1 bulan, Pak. Umat-umat sebelumnya rata-rata 40 hari. Makanya puasa orang dulu itu rata-rata 40 hari. Puasa orang Jawa 40 hari. Puasa orang Yahudi 40 hari. Puasa orang Nasrani lebih kayaknya dari 40, 60 malah kayaknya ya, tapi nggak tahu. Makanya sebenarnya kita itu disuruh puasa cuma 30 hari, kadang-kadang 29. Tergantung isbatnya ya. Pokoknya ya minimal 29, maksimal 30. Jadi nggak boleh kurang dari 29, nggak boleh lebih dari 30. Sesoleh-solehnya orang nggak boleh puasa Ramadan 31 hari. Dan sendablek-dableknya orang nggak boleh puasa cuma 28 hari. Nggak boleh ya. Ikut yang paling belakang mulainya, ikut yang paling depan mengakhirinya, itu nggak boleh. Nah, atau kebalikannya, ikut yang paling depan mulainya, ikut paling belakang mengakhirinya juga tidak boleh. Ikutnya harus satu paket dari awal. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sudah menemukan bulan Ramadan terus sakit, au ala safarin, atau kemudian menjadi orang musafir, maka apa? Faidatun, maka mengganti di hari lain. Faidatun ya. Faidatun apa? Fa'alai iddah ma'aftoro, yaitu mengganti apa yang dia tidak lakukan saat bulan puasa. Jadi kalau kita sedang mudik misalnya, kok nggak kuat karena macet, karena aneka ragam, terus kemudian puasanya batal, itu tidak apa-apa. Nanti tinggal diganti di hari lain ya. Ketika ada udzur sakit atau safar ya, udurnya sakit atau safar. Makanya kalau ada orang sakit, sakitnya tentu juga bukan sakit panu, sakit pilek, enggak lah ya. Maksudnya sakit itu yang kaitannya dengan perut lah, misalnya atau orang-orang yang nggak boleh telat makan misalnya, itu bisa diganti dengan hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Misalkan ada orang punya penyakit mah akut, sampai kapanpun dia nggak bisa puasa, bagaimana? Maka dia cukup membayar fidyatut ta'am miskin, cukup memberikan fidyah kepada orang miskin. Seberapa banyak diberikan kepada orang miskin? Qadroma yakuluhu fi yaumi, seukuran dia makan sehari. Nah, kalau seukuran makan sehari, kalau Bapak Ibu tadi sudah ukur setiap hari itu makan itu 75.000, maka fidyahnya harus senilai 75.000 dalam bentuk makanan pokok. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau sehari itu makan beras berapa on satu hari? Berapa on, Pak? Kalau satu orang itu berapa on? Gak pernah nimbang kan? Gelas berapa gelas? Yang sendiri misalnya, satu orang ini kira-kira kalau ditakar gelas, satu gelas sekali makan 1 gelas, berarti 3 kali pagi, siang, sore 3 gelas. Satu hari 1 gelas, yang berapa on kira-kira itu ya? 2 on. Ada nggak 2 on? 2 on. Nanti coba dihitung selama ini, karena Bapak Ibu aman-aman saja nggak pernah ngitung ya. Sehari itu makan berapa on? Kira-kira. Kalau gampangannya, kalau diuangkan, kalau Bapak Ibu makan dengan uang beli maksudnya, sehari itu kalau makan misalnya nasi itu 5.000 kan, satu bungkus nasi 5.000. Masa nasi doang kan ya ganti, enggak, maksudnya kalau ini mestinya ya yang Anda makan sehari itu kan bukan hanya nasi doang, tapi kan ada lauknya kan. Nasi padang 12. Anggaplah 12 ya. 12 kali 3, 36. Setidaknya ya enggak kurang dari 36.000.
fidyahnya per hari ya, diserahkan kepada siapa? Kepada orang miskin ya. Jadi kalau orang ini memang benar-benar nggak mampu puasa di hari lain pun nggak mampu ya, cukup dengan membayar fidyah ya. Atau orang-orang tua yang sudah tidak mampu puasa, orang-orang tua misalnya ya, ada orang tua yang sudah nggak mampu puasa, atau orang tuanya mungkin sudah kadang sadar kadang pikun, puasa, pas puasa tiba-tiba sarapan, nanti lupa lagi ingat dan sebagainya ya, mungkin lebih aman dibayarkan fidyahnya ya. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin paman tatawaa mana tadi? Ta'amu miskin ya. Ta'amu miskin. Paman tatawaa khairan, barang siapa menambahkan kelebihan ya, bahwa khairun lahu, barang siapa menambah dari takaran-takaran itu lebih banyak dalam membayar fidyah, maka itu lebih baik baginya. Artinya apakah harus cuman 1 gelas untuk fidyahnya? Enggak, Bapak Ibu. Misalnya karena orang kaya misalnya fidyahnya itu 1 ton 1 hari, boleh enggak? Boleh Pak. Apakah hanya 1 orang miskin? Enggak Pak, boleh banyak orang miskin. 1 ton dimakan 1 orang miskin, kasihan dong, nggak habis nanti kan gitu. Artinya sebenarnya ada pahala yang harus Anda kejar dari puasa yang tidak dapat Anda lakukan dengan bersedekah tadi. Karena sayang kalau nggak Anda, nah sedekah di bulan Ramadan pahalanya kan gede juga. Makanya kapan fidyahnya diserahkan? Ya saat itu. Nggak boleh di luar Ramadan. Iya, karena puasa Ramadan ya harusnya saat itu. Kecuali orang-orang yang masih punya potensi mau bayar puasa di luar Ramadan tapi nggak mampu. Tapi kalau sudah pasti nggak mampu, ya keluarinya harusnya saat itu supaya nilai pahalanya juga berlipat karena bulan Ramadan itu. Wa man tatawwa wa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Dan adapun kalau kalian mau puasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Misalnya ada orang agak berat puasa tapi tetap puasa, ada orang safar tapi tetap puasa, maka pahalanya lebih baik lagi. Jadi kalau kita sedang mudik kok kita tetap puasa, pahalanya itu lebih baik Pak dibanding tidur puasa. Jadi tetap ada tambahan pahala dibanding yang tidak safar, nilainya tetap berbeda. Jadi jangan merasa rugi dong kalau saya puasa, mending nggak puasa kan boleh. Tapi tetap harus mengganti, dan ganti di hari lain selain bulan Ramadan pahalanya itu berbeda. Jadi tidak sama. Maka sebaiknya adalah Anda tetaplah puasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu sebenarnya pahalanya tidak sama dengan di bulan yang lain. In kuntum ta'lamun ya, itu kalau kalian mengerti. Artinya banyak orang tidak mengerti, dianggapnya sama hari itu, padahal hari itu nilainya berbeda. Hari Senin sama hari Jumat itu sama-sama hari tapi nilainya berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu kan selama ini merasa hari yang paling berbeda itu hari Sabtu akhir bulan. Seolah-olah hari Sabtu itu sebenarnya setiap hari itu memang ada bedanya. Hari Senin, makanya mungkin pahala kerja paling berat itu hari Senin. Awal bulan. Ya, jadi mungkin ya, tapi pahala ibadah paling berat mungkin hari Jumat, maksudnya ya, nilai pahalanya ya. Tilkal ayam syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran, karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia ya, fi lailatul qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Artinya begini, Al-Qur'an diturunkan di langit dunia ini di malam Lailatul Qadar. Gara-gara 1 malam yang ditempati untuk penurunan Al-Quran itu 1 bulan menjadi istimewa. Inilah betapa luar biasanya Quran. Gara-gara 1 malamnya dipakai untuk turunnya Al-Quran, maka 1 bulan ini menjadi istimewa. Betapa luar biasanya. Nah, jadi seperti itu.
Hudan linnas, hudan sebagai petunjuk ya dari kesesatan, linnasi kepada manusia, wa bayyinati dan penjelasan, ayat wadihat, ayat-ayat yang jelas sekali, minal huda dari petunjuk-petunjuk, bima yahdi ilal haq minal ahkam, tentang hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan hukum. Wal furqan dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bamang syahida minkum musyara, barang siapa menemui bulan tersebut maka berpuasalah ya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Adapun bagi orang yang sakit atau sedang bepergian yang mengakibatkan kelelahan maka boleh mengganti di hari lain. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kalian, tidak ingin menyusahkan. Artinya dalam syariat Islam ini sebenarnya tujuannya adalah memudahkan manusia untuk beribadah, tidak ingin menyusahkan. Makanya ibadah itu tidak boleh dipersulit, Pak. Sholat seperti tadi ya. Sholat itu yang penting apa? Yang penting tidak mencuri tumakninah. Terus bener baca Fatihahnya, sudah sholatnya sah. Puasa yang penting nggak makan nggak minum dari ini dan itu. Yang penting nggak apa-apa. Siangnya tidur seharian juga nggak masalah misalnya. Jadi sebenarnya ibadah itu nggak ada yang berat kecuali orang itu sendiri yang memberat-beratkan. Nah, ya sholat itu nggak usah harus misalkan kenapa nggak sholat nggak punya sarung BHS. Misalnya, ibu-ibu misalnya kenapa nggak sholat nggak ada mukena? Sebenarnya kalau nggak ada mukena cukup pakai kerudung, terus ini ditutupin pakai plastik itu nggak apa-apa, pakai kresek lo iya. Jangan terpaku pada alat sholatnya. Kadang-kadang selama ini terpaku. Sebenarnya kan yang penting ini tutup kresek, cari kresek yang hitam tali pakai tali karet atau rafia. Nggak bisa, Pak. Makanya tadi karung kalau nggak ada pakaian apapun, pakai karung itu loh, Pak. Nggak apa-apa. Tapi ya kalau punya pakaian, ya janganlah ya. Ya. Makanya kalau orang Indonesia itu sudah sangat simpel. Laki-laki disediakan sarung, perempuan disediakan mukena. Ini sebenarnya ulama itu mengambil solusi yang tepat. Karena mukena bisa dilipat. Nanti setelah sholat, ya sebagaimana umumnya orang sini ya. Kadang-kadang makanya saya lihat orang-orang di Indonesia itu, orang-orang di mall, ya dia kerja pakai seragamnya. Tapi waktu sholat pakai mukena. Itu sebenarnya itu sudah bagus lah sholat. Meskipun mungkin ada hal yang belum sempurna dalam menjaga auratnya di luar sholat, nah itu nanti beda lagi. Tapi jangan sampai sudah ini nggak sholat sama sekali, ya sayang ya. Walituk milul iddata dan untuk menyempurnakan masa atau jumlah ya. Maksudnya dan agar menyempurnakan jumlah tadi minimal kalau ada perbedaan pendapat tentang ru'yatul hilal ya paling tidak puasa itu 29 hari atau 30 hari. Walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum dan bertakbirlah kalau harinya sudah sempurna. Artinya disuruh takbiran kalau puasanya sudah selesai. Makanya malam takbiran itu kapan? Malam yang sudah selesai Anda puasa. Nggak boleh Anda masih ikut puasa besok tapi malam ini takbiran. Nggak boleh. Takbirannya harus ikut yang besoknya ya. Alal walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan semoga kalian dengan ini itu bersyukur. Artinya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan syariat-syariat agama sebelumnya, puasa kita yang cuma 30 hari itu lebih ringan 10 hari dibanding umat sebelumnya dan pahalanya lebih gede dibanding umat sebelumnya. Karena pahala puasa kita itu dilipat-lipat gandakan dibanding yang sebelumnya. Wa sa'ala jama'an nabiyya aqribun rabbana fanunaji ambaitun fanunadihi. Kemudian ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita itu jauh apa dekat? Kalau jauh saya akan teriak-teriak, kalau dekat saya akan bisik-bisik. Sebenarnya Tuhan kita itu jauh atau dekat? Saya ingin memanggilnya. Orang dulu itu pertanyaannya polos, normalnya orang ya Pak.
Tuhan itu jauh apa deket sih? Kalau jauh saya mau panggil dengan teriakan, kalau deket mau saya bisiki saja. Maka kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku, kata Allah, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Minhum bi ilmi khabarum bidzalika, ujibu da'watad da'i dadaan, dan aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, kata Allah. Fal yastajibu li, maka jawablah, maka tuh apa istilahnya, jawablah kepadaku ya. Ai du'ai bi ahwal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun. Barangkali dengan begitu orang-orang akan mendapat petunjuk. Artinya gini Pak, Tuhan itu dekat. Makanya sebenarnya kalau doa itu nggak usah teriak-teriak. Makanya doa yang paling kuat itu malah doa yang Anda batin Pak, di batin. Tapi syaratnya apa? Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi kalau dipanggil Allah datanglah dan berimanlah, insya Allah doanya mustajab. Jadi kalau Bapak Ibu ingin doanya mustajab bagaimana? Kuatkan keimanannya dan penuhi permintaannya. Jadi sebenarnya Allah ini mengajari kita apa ya? Adil Pak. Kalau kita dipanggil Allah segera datang, ya Allah itu ketika kita minta segera datang permintaan kita. Jadi tekniknya begitu. Makanya teknik supaya doa kita terkabul apa? Penuhi yang seharusnya kita penuhi kepada Allah. Ya, imannya dikuatin, sama yang diperintahkan dijalanin. Sudah. Perintah itu kan ya cuman itu saja. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sholat 5 waktu, puasa sudah, zakat sudah, doanya itu tinggal dalam hati, ya Allah, kapan saya harus begini dan begitu ya. Ukhilal lakum lalatas siyami rafasu ila nisaikum unna libasul lakum wa antum libasul lahun wallahu alam bisawab ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada hari ini. Adanallahu yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.